أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدنيا من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama pada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur dan disihatkannya abadan dan dapat kita berhadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Halaman 16 di atas ada kitab yang pandal, yaitu 47. Dimulai bismillahirrahmanirrahim. Adapun adab orang yang alim yang mengajarkan akan ilmu itu, yaitu ada 17 perkara, 17 macam. Semalam judulnya kita mengetahui adab orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu dan yang mengajarkan akan ilmu. Ini adab orang yang alim yang mengajarkan ilmu itu, yaitu ada 17 perkara. Pertama, ihtimal, artinya menanggung dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh muridnya itu, daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia guru, yakni hendaklah ia bersifat dengan sabar atas sesuatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya, dan jangan lakas marah ia akan mereka itu. Tiap-tiap orang alim menghadapi murid pasti ada sesuatu hal yang menimbulkan rasa menyusahkan daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun pekerjaan-pekerjaan muridnya terhadap gurunya itu. Pertanyaan apa? Maka adab guru itu jangan sampai marah, jangan ada marah, dan sabar atas sesuatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya. Jangan lakas marah ia akan muridnya itu. Ia itu adalah bersifat hilim, bersifat kasih sayang. Terus tugasnya, adabnya guru terhadap murid. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu adalah luzumul hilim. Luzumul hilim artinya, yakni itu artinya atau yang dimaksud luzumul hilim itu sugiyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan al-hilim. Apa al-hilim? Yaitu tidak lakas marah, berkasih sayang.
Jadi terhadap orang yang belajar itu harus kasih sayang. Malum orang yang belajar ini, apalagi orang yang belajar ini masih mubtadi, masih di permulaan. Ujasilah bahasa itu banyak yang kada kawa masuk ilmu itu karena awal-awal belajar masih bingung lagi memikirkan ilmu itu, masih bingung. Lalu jangan lakas marah, artinya bersifat khilim, itu sifat guru yang mengajarkan. Dua. Dan yang ketiga, duduknya dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Maksudnya duduk yang hebah itu adalah duduk berwibawa, sopan santun, bakalakuan yang baik, menjadikan contoh tauladan lawan orang yang diajarinya. Tentu sulit menjadi suri teladan. Kayak apa juga pun dengan perguruan itu pasti menjadi contoh lawan muridnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan membesarkan diri atas segala hamba Allah Ta'ala. Kalau pang semantang-mantang jadi guru, semantang-mantang alim, lalu rasa besar diri, rasa hebat diri, rasa pembagus, rasa apa jadi itu, rasa peninggi-tingginya diri di hadapan manusia. Hamba Allah Ta'ala itu umumnya manusia, melainkan atas orang yang zalim karena menegakkan dia daripada kezalimannya itu. Nah, kecuali di hadapan orang zalim, artinya di hadapan orang zalim ini di hadapan orang yang berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa, seorang ulama itu harus tegas memadahkan hukumnya bahwa itu kada baik, bahwa itu hukumnya misalnya haram, padahal. Nah, itu kada jadi masalah kalau kita rasa di atas awam memadahi lawan orang itu. Itu kalau di hadapan orang zalim, karena hendak menegakkan akan dia. Ya bahasa kita itu melarang ini berbuat kezaliman. Lalu kita tuh jangan tegas. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yaitu adalah memilih tawaddu', yakni merendahkan diri daripada perhimpunan orang banyak. Nah, jadi juga jangan semantang seorang ini jadi guru, semantang seorang ini orang alim, lalu meninggikan diri di hadapan orang. Ini tawaddu'. Arti tawaddu' merendahkan diri, merendahkan hati, menghinakan hati daripada perhimpunan orang banyak, dengan orang banyak, dan pada hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak, di hadapan murid atau pada murid harus bersifat tawadhu. Arti tawadhu merendahkan diri di hadapan manusia, jangan merasa seorang merasa hebat daripada orang. Dan yang keenam, ini banyak 11 kan dari. Dan keenam, jangan bergurau-gurau serta bermain-main pada perhimpunan orang banyak. Maksud bergurau di sini, istilahnya tuh bergaya-gaya dengan maulut-ulut. Bergaya maulut-ulut itu kada pantas. Kalau seorang guru di hadapan muridnya itu kada pantas bermain-main bergaya-gaya nang maulut-ulut tuh. Nah, lain kalau orang yang berlucu-lucu kada jadi masalah asal ada hubungannya dengan ilmu.
balucu-lucu kada jadi masalah. Ya bahasa kita belanti-lanti nang balucu-lucu nang membuat orang tertawaan itu kada jadi masalah, tetapi ada kaitannya dengan ilmu yang kita berikan pelajaran itu. Kalau berhimpunan dengan orang banyak, nambah himpun itu dikumpulan orang banyak, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar. Jadi lawan orang yang belajar itu dikasih sayangi kepadanya itu, dan berperangai dengan perangai lembut, lemah lembut, dengan perangai dengan lemah lembut terhadap pekerjaan dan perkataan muridnya. Jadi apa aja perkataan muridnya dan pekerjaannya, kita ini harus lemah lembut, kasih sayang, dan hendaklah ia memperlakukan muridnya itu seperti anaknya sendiri. Nah, kayak apa kalau kita menghadapi anak, apalagi anak itu lalu cuannya nang muktadi masih kanak-kanak, lain orang tua. Nah ini kayak apa kita menghadapi anak, bagi tujuan si guru itu menghadapi murid seperti menghadapi anaknya sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana lakum kal walidi liwaladihi, tukal walidihi biwaladihi. Artinya ini hadis riwayat Abu Daud wa Nisya'i Ibnu Majah. Artinya aku bagi kamu, ujar Rasulullah, seperti bapak bagi anaknya. Kayak apa bapak terhadap anak? Kayak itu juga lah. Perguruan itu lawan muridnya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali, tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapak bagi anaknya. Kayak apa Rasulullah lawan umat itu melebihi kasihnya lawan umat jadi daripada kasih lawan bapak terhadap anaknya. Artinya luar biasa. Umat ini murid. Kalau di zaman Nabi kan umat itu semua murid oleh Rasulullah, sahabat sampai umat itu yang di zaman Rasulullah itu adalah murid daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad itu bapak, seperti bapak bagi anaknya, lebih daripada lebih kasihnya daripada bapak bagi anaknya. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bapak pada hakikat. Maksudnya Nabi Muhammad itu bapak pada hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat diri kita yaitu adalah roh. Lamun kada baruh diri kita ini kada hidup. Jadi roh itu adalah bapaknya, itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain jasad. Kalau jasad umat bapak kai hingga sampai Nabi Adam alaihissalam, itu keturunan anak cucu Adam. Tapi kalau itu keturunan yaitu ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan artian bapak pada hakikat. Anak Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Artinya aku jangan Nabi bapak sekalian roh, dan Nabi Adam bapak sekalian tubuh. Kan lain. Dan dengan dia Nabi kita Muhammad sebab lapasnya daripada api neraka. Dengan sebabnya Nabi kita Muhammad itulah jadi kita lepas daripada api neraka dan kekal ia di dalam surga. Itu karena apa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah membawa agama. Kullul mu'minina minni. Orang yang mukmin, orang yang Islam dan orang yang mukmin itu daripada aku. Maka kata Nabi kita Muhammad kada orang Islam, maka kata Nabi kita Muhammad kada dan orang yang mukmin. Jadi dengan berkat Nabi kita Muhammad kita ini agama Islam alhamdulillah.
Kita ini orang beriman, alhamdulillah, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini hidup menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sidin, ilmu Rasulullah itu diwariskan lawan umat melalui siapa? Melalui khalifah sidin. Siapa khalifah? Yaitu adalah para ulama-ulama dan para aulia Allah Ta'ala. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, yang mewaris kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu agama kepada umat hingga seterusnya hari zaman. Artinya bukan hari ininya, besok seterusnya sampai hari kiamat. Terus menerus ilmu agama itu bersinambungan, kada putus-putus. Itu dengan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga guru itu. Nah, ini guru itu bapak yang dibangsakan kepada roh, yaitu hakikatnya diri kita itu adalah roh. Karena yang memberikan nafkah rohani kita yaitu adalah guru kita. Yang memberikan nafkah jasmani kita yaitu adalah kedua ibu bapa kita. Lagi halus sudah ini kita pulang memberi nafkah lawan anak. Kita pulang memberi nafkah. Ini lagi halus. Nama nafkah itu siapa? Tang makan, minum, pakaian, sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ibu bapa. Yang memberikan ilmu, menapakahi batin, menapakahi rohani, yang majeri ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fikih, siapa itu? Ialah ulama. Jadi ulama ini bapak bagi rohani yang memberikan nafkah bagi rohani itu tadi. Sedangkan guru itu siapa nama pakai asalnya? Gurunya hingga seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan badali, namanya badal, pengganti seterusnya. Lebih daripada bapak jisim itu ialah umma bapak. Terusnya ini kai datu bini datu laki, terusnya lagi ke atas sampai Adam dan Hawa. Inilah maka hak guru itu terlebih dahulu daripada hak kedua ibu bapa. Orang taat kedua ibu bapa memang disuruh karena hadis menjelaskan, Quran menjelaskan. Tapi siapa tahu di mana tahu hadis dan di mana tahu Al-Quran kalau kada ada guru yang memberikan pelajaran lawan kita. Jadi berarti guru itu lebih di atas daripada kedua ibu bapa. Menapakahi batin, menapakahi zahir. Menapakahi batin nang kacan masuk surga. Kalau menapakahi zahir itu nang aja nang ganal awak lamak gemuk itu. Lain entah, lain. Kalau makan minum nang dipakai kedua ibu apa? Ya nang seperti makanan kita itu. Lalu awaknya itu sihat, ya awaknya sehat. Itu banyak sigar sihat, nyaman pulang bekerja apa sehingga sampai Tuhan. Ampasnya bang nanti dimakan tuh ya ujungnya tahi dipirakan ya. Nah tapi kalau ilmu yang diberikan oleh ulama kepada kita, ulama itu ajarkan ilmu lawan kita, lalu timbul karamah, menambahi takut kita lawan Allah, mampirkan diri lawan Tuhan, dan menakuti daripada segala maksiat, dan rindu dengan Allah dan rindu dengan surganya Allah. Nah itu bang tujuannya
Jadi kita ini ada bisi orang tua, bisi bapa, maksudnya ada dua, bapa zahir dan bapa batin. Mana bapa zahir? Yaitu abah kita, umah kita, itu abah zahir namanya. Kalau abah batin siapa? Yaitu adalah guru kita yang menyampaikan hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah bapa kita yang menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang ke-7. Yang ke-8 menanti. Apa tadi judulnya ya? Judulnya apa tadi? Adab orang yang mengajarkan ilmu lawan muridnya. Jadi artinya jadi guru yang mengajarkan ilmu. Jadi apa adanya? Ke-8 adabnya menanti dan memeriksa dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebel. Dungu itu kurang pintar, kebungulan sedikit. Maklum kita hanya belajar ini badakun, yang soal badakun aja sudah salah-salah, apalagi jawabnya. Amal bebel-bebelnya kita tuh ada pemahaman, otaknya ada tapi pintar. Ini orang hanya belajar, kalau sudah turuk belajar itu kan mungkin. Ya, maka mulanya tuh lagi yang awal tuh memang kayak itu tuh, kan sudah bebal, tukang pembabel ya. Pembabel kalau sudah gana ambil pembabel, pokoknya sudah. Kalau mulanya belajar itu yang paling di bawah, baca huruf, ya alif bata, ya ikro tuh. Itu pembabal benar orangnya itu. Sampai kita bisa membaca pulang, lalu belajar tajwid. Itu susunannya itu Al-Quran, belajar tajwid kayak apa hukum ikhfa, kayak apa ikal, kayak apa idikal malguna, idikal bilaguna, kayak apa mat wajib, mat jais. Itu kan tajwidnya. Mahrajul huruf, belajar ulang mahraj hurufnya supaya babida mana shin, mana ta, mana sof, babida itu mahrajul huruf. Baik itu semua sudah alim itu sudah tahu, meningkat pulang pengajian lawan tentang masalah Quran, belajar tafsirnya. Kita belajar tafsir. Ya, kalau kan belajar tafsir itu tahu artinya dan tahu maksudnya isi Quran itu. Kan hanya dinamakan orangnya mufassirin, bergelar qura wa mufassirin. Mufassir. Ya, gelarnya itu orang ahli baca Quran sampai ahli tafsir itu adalah mufassir. Kalau orang ahli hadis muhaddisin. Kalau orang tasawuf muhaqqiqin. Kalau orang ahli fikih fuqaha. Itu lain-lain lain-lain ilmu yang kayak model nang orang nang pintar-pintar itu nang lulusan sekolah nang kuliah tuh is nabara is agi is macam-macam is kiro termasuk juga pada tahu. Ayo, itu misalnya ini orang yang diberi oleh Allah Taala pangkat keahlian dari dalam ilmu itu. Yang ke-8 tadi ya, yaitu menanti dan memeriksa perlahan pertanyaan orang yang dungu dan bebel, dan membaikan jangan membanyakan bingung malah, dan membaikan dan membetulkan, membujurkan akan pertanyaan orang yang dungu dan yang bebel itu, maka menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah. Jangan sari nyawan ini nih matakun bungul benar. Nah ini yang aliham dalam menjadi guru anak itu madakan anak murid bungul. Dia bungul juga, yaitu yang dikatakan bungul. Bagusnya batakun. Dan menggerantang tuh jaga kita tuh kayak apa ya? Nang mahantak batis tuh atau menapak lengan berbau, menapak tangan ke lantai, kasarikan lawan murid itu jangan aja. Namun anak-anak lagi sekolah, lagi punya belajar ikro,
bawa mahampas tangan kalandai habisnya terkipik buka lubang tadinya akun lagi kada belajar. Jadi bisa-bisa maigungankan anak murid itu bisa. Oh ini murid sudah tua lain, oh ini masih banyak belajar lain, oh ini sudah setengah Tuhan lain. Caranya kita menghadapi murid itu bukan hanya mengaji kitab, mengaji Quran, gak mengaji nama sama aja, aturannya menurut adab ini. Dan yang ke-9, jangan meminta upah atas pengajarannya, tetapi hendaklah kosot di dalam nadi, maning haja di dalam hati mengajarnya itu karena Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, turid minkum jazaan wala syakur. Jangan minta upah. Lain orang ambil upah lain. Kalau ambil upah tuh wajar tuh diupah. Ini kada ambil upah. Nah, kada ambil upah jadi kada perlu minta upahnya, kada ambil upah. Dan kada perlu juga guru itu diupah, kada perlu. Nah, kalau pan diupah, ya semua ajarnya sekali belajarnya sekian upahnya kada ada upah. Itu karena Allah. Nabi kada menyuruh nang ambil upah mengajarkan ilmu kada. Nang kawa ambil upah itu orang begawi nang ambil upah itu. Kalau menuntut ilmu kada mau. Nah lain orang yang di sekolahan itu ada taatur panitia dan yayasannya itu ada bentuk gaji. Gaji itu berupa hadiah aja juga, kada berupa upah, hadiah. Nah lain pegawai negeri itu gaji tapi kalau gaji sekolah agama yang di pondok-pondok itu adalah sebagai mahadiyahi lawan guru itu kalau di pondok-pondok itu, kalau di sekolah karena Allah Ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu disuruh yaitu adalah lillahi ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Nah, ini Tuhan berfirman, la turidu minkum jazaan wala syakur. Wala syukur, bukan syakur. Artinya tiada berkehendak kami, ujar Allah, mengajari lawan Nabi kita Muhammad sallallahu lawan hamba. Daripada kamu akan balasan. Jangan mengharap balas duniawi. Yang kita harap balas ukhrawi aja. Ukhrawi artinya balas akhirat saja. Jangan balas dunia. Tapi kalau dihadiahi orang itu ada jadi masalah. Ininya karena minta ada. La tas'al wa la tarud. Artinya jangan kamu meminta, kalau diberi orang jangan ditolak. Itu. Dan ada ujungnya sebuting lotok ada ujungnya jangan kamu tumpuk diberi orang ditabung dituyuk. Kalau sudah diberi orang kembalikan pulang disedekahkan kepada orang yang miskin. Kayak si Saman Al-Madani setelah Sidin mengajar lalu diberi orang hadiah berupa emas dan perak, lalu Sidin terima kiriman orang itu, lalu Sidin bagi-bagikan lawan fakir dan miskin. Karena lawan Sidin mayu aja cukup, lalu Sidin berikan kepada orang lain. Kada ada memungut upah. Dan ada bakandak meminta syukuri, tapi bagi orang yang belajar wajib bersyukur. Orang yang majari kada perlu berhajat minta syukuri. Dan harus sebagai orang yang belajar itu adalah mahadiyahi, tetapi yang majar tidak boleh mengharap hadiah. Jelas. Ini menurut adab. Dan yang ke-10, jangan malu ia daripada mengata tiada aku tahu. Misalnya kalau kita ditakuni oleh murid, kayak apa guru ini hukumnya? Kayak apa ini hukumnya? Hukum nang apakah? Mengenai tentang masalah hukum akhirat, tentang masalah ilmu fikih kah, ilmu tauhid kah, ditakuni
ilmu tentang fardu ain ka, ilmu fardu kifayah ka, ditakuni oleh muridnya gurunya tuh ternyata kita nih belum tahu, ya kita nih masih syak, masih ragu-ragu. Kita jangan sufan, jangan malu mengata aku tidak tahu atau wallahu alam. Wallahu alam, Tuhan yang tahu. Aku ini belum tahu. Nah, jangan sufan, kalau aku ini alim, aku ini orang yang berilmu, orang yang sudah mengajar. Lamun orang bertakun, lamun aku kada menjelaskan keterangan ini, lalu aku ini sufan. Jangan sufan itu lalu kada berdasarkan kitab, pada berdasarkan hadis, pada berdasarkan Quran, lalu sampaikan. Jadi pituannya itu patuan yang kada benar. Jangan sufan nang wallahu alam itu, jangan sufan. Kau dah tahu. Tatkala syak ia pada sesuatu masalah, hati syak itu ragu-ragu pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya ilmu tadi, masalah tadi, maka ketika itu maka hendaklah mengetahui wallahu a'lam. Cari buka kitabnya, masalah apa? Masalah nikah kah? Masalah bagian warisan kah? Lamun kada hafal, lamun kada tahu, buka kitabnya. Lamun masih kada kau jauh membuka kitabnya, buka lawan paguruan. Lamun ada bisi paguruan, takunakan lawan paguruan. Kayak apa guru ulun ditakuni murid ulun ini. So kada tahu menjawab, buka lawan guru nang lain. Badakon apa hukumnya atau kayak apa caranya. Jangan suban, jangan mempertuakan salaliwasasorongnya. Jangan. Nah itu jangan wani-wani mematuakan ilmu namun kada ada dasar di dalam kitab, jangan wani. Harus periksa kitabnya. Kitabnya lengkap. Apa aja hukum-hukum yang di dunia, maupun hukum itu zahir, maupun hukum itu batin, maupun hukum itu syariat, maupun hukum itu hukum hakikat, lengkap di dalam kitab itu. Cari aja. Cari aja, kada jauh-jauh. Nah di dalam kitab yang kita kaji ini buka jadi menurut pasal dan babnya itu ada. Nah itu perlunya kita belajar. Nah, jangan wani-wani mempertuakan, menyampaikan nang lepas daripada Quran dan hadis, lepas daripada ijma' ulama. Dan jangan malu mengata akan yang demikian itu, wallahu a'lam. Yaitu seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul bilad syarrun faqala la adri hatta as'ala Jibril fas'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbul Izzah. Artinya ini wajah hadis Nabi ini, bahwasanya seorang laki-laki bertanya ia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja ditakuni orang, apa negeri yang terlebih jahat? Negeri yang paling jahat itu negeri apa ya Rasulullah? Adalah negeri yang paling jahat ya. Nabi Muhammad bersabda, ya Nabi Muhammad, tiada aku tahu, kan Nabi aja sidin bapak dah kada tahu. Hingga aku bertanya dulu kina lawan akan Jibril, bataku lawan Jibril, kina aku bertakun lawan Jibril. Perguruan sini Jibril, perguruan Rasulullah yaitu sini Jibril, bertakun kina lawan Jibril. Maka bertanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Jibril, lawan Jibril. Maka jawabnya Jibril, tiada aku tahu, kan malaikat aja ya itu kada tahu. Hingga yang aku bertanya akan Tuhan yang maha besar, bertakun lawan Tuhan. Nabi aja wallahu a'lam, Jibril aja wallahu a'lam, sampai kepada Allah wallahu a'lam. Tuhan yang tahu. Ini hadis menunjukkan bahwa kita jangan berperagah orang pintar tapi bungul. Jangan berperagah seorang ini alim tapi jahil. Jangan.
tuntut cari kitabnya ada tak bakal tahu pintangannya takut lawan guru perguruan kalau ada bisa perguruan ya. Makanya kan ilmu itu macam-macam ya, ada ilmu hukum akal, ada ilmu hukum mubah, ada hukum apa namanya, hukum adat ya, kalau ada hukum syar'i macam-macam di dalam kitab itu, dalam ilmu itu. Dan nomor 11, hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia akan masalah. Kita ini bersungguh-sungguh memperhatikan berhadap kepada orang yang bertakun. Bertanya itu bertakun akan dia akan masalah. Orang bertakun masalah. Nah, masalah apa? Ulun anda tuh berbagi warisan tuh. Abah ulun meninggal, ulun bertiga badang sanak, ulun bini berdua, laki-laki sekong, apa bagiannya dalam hukum peraih. Lamun tahu bacakan aja padahal bersungguh-sungguh kita menghadap orang yang bertanya. Jangan sampai kada dipadakan. Bila kita kada tahu, wallahu a'lam. Takunakan kepada orang yang tak, kepada orang yang tahu, asal terjawab masalah orang itu. Jangan akal-akal wah bagiannya anu. Nah, tapi kada ada berdasarkan. Kalau bini-bini dua laki-laki sikung lihat zakarime sulukadil lawan saya. Dua perempuan sama nilai lawan satu laki-laki. Berarti kalau bagi dua separuh laki-laki dan separuh kasan bini-bininya berdua. Itu kalau bagian warisan. Macam dan itu aja masalah orang berkawinan kayak bernikahan. Takunakan ini boleh dalam lidah lagi belum habis lagi dah seminggu lagi kawaya ke guru berkawinan dinikahkan jawaban. Cari kitabnya bolehkah kada? Macam-macam. Jangan kita ada membuat-buat boleh aja. Boleh aja, padahal kada tahu juga pintangan kitabnya nama hukumnya kayak apa, bahapal. Jangan wani tanggung jawab di sisi Allah. 11 ini 11. Dan jika tiada paham, dia akan pertanyaan itu kada paham lawan pertanyaan murid. Harap benar murid itu menetapunakan masalah hukum nabara. Maka hendaklah menuntut paham dan akan masalah itu supaya tidak mencari paham. Menuntut paham artinya mencari di dalam hidab, mutolahi dalam hidab, atau bertakun lawan ulama banyak supaya menjawab akan soal pertanyaan orang itu dengan baik. Kira nyada kalau nak bagi di TPS lah, bagi di TPS kakalatan mah kebanyakan dia. Babinian nggak ada nyong. Dan yang ke-12 menerima dalil. Itu ada dalil yang membenarkan akan perkataan orang lain atau muridnya orang lain atau murid sama-sama. Dan jangan menolak dalilnya itu sebab malu. Orang bertakun pakai dalil, seorang kada hafal dalilnya lalu ditolak kayak itu, katakan kayak itu kan seorang mengajar, orang bertakun ini kada mengajar ada ya pakai dalil sidin itu. Lalu kasih supan jangan, daripada orang banyak supan dan orang banyak ini pada orang dalil pada karena itu menolak lawan dalil. Karena demikian akan yang benar itu wajib. Dan jikalau ada di antara orang yang di bawah kita sekalipun, lamun orang menyampaikan yang benar walaupun orang itu halus kanak-kanak di bawah daripada kita, itu wajib kita membenarkan. Jaga supan nyawana ya kanak-kanak bana nih supan anda teman-teman deketin nyawana ya. Padahal nang memadakan tuh sekalipun benar, sekalipun halus, artinya sekalipun di bawah. Tiba itu jangan
jangan yang kayak itu seolah-olah nah kayak model orang apa ya nang tipir yo nang besarkan diri yo. Dan yang ke-13 mengikuti kepada yang benar, jangan kembali kepadanya yang benar ketika tersalah ia pada sesuatu daripada masalah atau yang telanjur hanya dan kurang terlacak lidahnya kepada sesuatu yang bukan yang dikehendaki. Kalau sudah terlanjur berbuat kejahatan, berbuat tersalah, maksudnya perkataan tersalah, nah kita artinya kembalilah kepada masalah. Dan yang ke-14 menegahkan ia akan barang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kalau ada orang belajar ilmu itu yang mudarat, kita tegakkan. Ini seorang ulama menegakkan di bahasa itu menangati nyawa, jangan belajar ilmu nang itu kada ada manfaat bahkan mudarat. Kenapa kan nyawa belajar tasawuf, belajar tentang ilmu ma'rifat nang kada pakai sembahyang. Bila kada sembahyang itu jangan nyawa ada untungnya, mudaratnya malah mudarat. Nah larang jangan diberiakan belajar ilmu Tuhan tentang zat sifat asma dan afal. Aku bisa jual nyambat tentang Nur Muhammad, bisa jual nyambat, bisa jual nyambat. Tapi nanti dikhawatirkan tahu lawan Nur Muhammad, tahu lawan zat sifat asma dan afal. Kalau kada sembayangan itu aja. Rajin itu mah kalau kada sembahyang. Jadi ilmunya itu bukan membawa manfaat, bahkan membawa mudarat. Bukan untuk menghampirkan diri lawan Tuhan, bahkan menjauhkan diri lawan Tuhan. Artinya bujuk diberi Tuhan ilmu tapi kada bermanfaat. Dan yang ke-15 menegakkan ia akan orang yang mengkoskan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat itu akan yang lain daripada Allah. Ada juga manfaatnya, memberi manfaat juga, cuma manfaatnya lain Tuhan. Mengaji mengaji ilmu hantu, mengaji ilmu jin, mengaji ilmu seton, umpamanya ada nama bakal. Lalu ini amalan seton, ini amalannya jin. Nah, lalu itu membawa mudarat. Lalu itu menegakkan dua, jangan diberiakan. Jangan diberiakan, apalagi keluarga, sepupu sanak masyarakat, jangan diberiakan. Apabila ada orang yang pelajari yang itu, tinggalkan jauh-jauh. Apalagi bayaran. Lalu bagi madakan ilmu harus bayarnya. Biar ada bayar juga babiat, tolak biat tuh ya kita baharat. Nasyaramak setungkungan. Ya kalau tambah pulang kain putih sakayu, begitu tambah pulang tikar habang tikar putih, tambah pulang ayam jago bangkok macam-macam. Ya kalau duit tertentu 5 juta, uang mah sugih badayon sugihnya tuh itu lamun ada hakun. Itu biatnya kan lamun daerah kina alhamdulillah bang kadada. Lamun di jauh tuh kayak di Kaltim di Kalimantan Timur tuh ada beberapa anggota tamu kayak itu. Mana laki akan orang dalam kelambu bebas kena di dalam kubur kada ditanya lagi. Aku pernah tamu itu. Nah, ada gurunya. Nah, tengah malam masuk dalam kelambu, kita akan di luar gurunya. Yang masuk dalam kelambu itu bebinian pulang. Bini-bini pas. Wah, jadi kita akan tuntung dikalakinakan. Nah, kalakinakan menyerahkan masuk situ tuan gurunya situ ke dalamnya gitu. Apakah ada tahu? Nah, ada bisa tetamu itu berhari lagi bujangan di Kaltim sana. Jauh pulang di dusun jauh. Masuknya di jalan Babatu Kajang itu jalanan serianan main pakai ketinting. Kalau tuh ketinting situ ada ulama nang sasat. Maka ada di kampung lah kayak itu kalakinakan dalam kelambu. Mudahkan dalam kelambu nang itu tengah malam pulang.
nang manakenakan gurunya laki-laki nang mandi tarang kan tidak kelambutu babinya aku gina pun nalakenakan bayar pulang ayo babayar nyaman pulang rame pulang double rezeki nemplok. Nah ini yang bahaya banget kalau ada kejadian yang kayak itu tuh laman gak ada tuh alhamdulillah. Yang ke-16 hendaklah mendapatkan dari orang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Yang ke-16 nanti kaji ilmu fardu kifayah tentang mandi orang mati, tentang masalah membayangkan sembahyang seorang di rumah kada bisa. Nah ini bahaya banget. Jadi tegakkan yo jangan kalau hendak belajar ilmu fardu kifayah kada tersalah. Ilmu fardu kifayah itu kada tersalah, tapi fardu ain beres dulu. Kayak sembahyang, kayak puasa fardu ain, zakat fardu ain. Jangan dulu fardu kifayah, jangan. Fardu kifayah kada tersalah, tapi beres dulu fardu ain. Dan fardu ain itu yaitu membaikkan kalau ngaran fardu ain yaitu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya. Mana zahir kelakuan diri, kelakuan diri kayak orang yang ibadah itu kelakuan dirinya, dan batin baik juga kada riya, kada wujud dan kada sum'ah dan kada kibir dan lain-lain sebagainya. Pembahasannya masih luas lagi kina di babnya masing-masing. Dengan takwa pada Allah, batinnya dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Arti takwa apa? Arti takut meninggalkan yang dilarang oleh Allah, memperbuat yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang takwa. Yang ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadah yang zahir dan yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang lawan yang batin. Karena jahir abang ngarannya taat itu ada dua, pertama taat jahir dan kedua taat batin. Maksiat jahir dan batin juga sama. Seperti yang tersebut di dalam kitab ini mana? Yang kita baca kitab ini Syairus Syarikin yang dikarang oleh Abdul Somad Palimbani. Wallahul hadi ila tariqil mustaqim. Dan Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan yang ke-17 yang kehabisan adab guru dan mengajarkan ilmu, hendaklah mengamalkan akan ilmunya. Guru itu mengamalkan ilmu, kada mengajarkan ilmu aja, ilmu itu diamalkan, diajarkan, dan yaitu supaya diikuti oleh orang yang belajar. Itu adalah amal dan perkataan. Jadi nang dua tingkah laku nih itu harus diterapkan lawan oleh guru itu. Nang ujar Nabi lisanul hal afsyahu min lisanil maqal. Nang ada kelakuan itu berperan bagi manusia daripada lidah yang berkata-kata. Kalau gurunya itu ahli ibadah, jadi contoh lawan murid ahli ibadah. Biar menambah babak wasiat menyuruh orang ibadah, tetapi sorong-sorong gurunya kada ibadah. Kayak kita menyuruh anak sembahyang kita kasih sembayangan pian tukang, oh iya, membulik lawan sorong-sorong aja. Jadi kalau guru itu menyuruh misalnya jangan maksiat, jangan minum minuman keras, yang keras kada kau dikinum jual bongkalangan. Nah itu. Jangan main judi, jangan minum arak, jangan mabuk-mabukan, macam-macam. Tapi seorang melakukan yang demikian itu. Jangan jadi maling, jangan jadi perampok, macam-macam. Tapi seorang misalnya menggawi itu, pian tupang, oh jangan mau.
Jadi pekerjaan kita, teladan kita lebih berperan daripada ucapan. Biar kita menyuruh, biar ada disuruh, lamun kita menjadikan contoh, bisa murid menuruti. Biar kita suruh, lamun kita kada mencontohi, bisa guru anak murid kada mengikuti yang jahat itu juga sama. Itu kamu sudah ngalih. Ya, wa ma arsalna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi kita Muhammad itu adalah suri tauladan bagi segala umat. Suri tauladan yang baik bagi umat. Lawan kelakuan sidin, lawan perkataan sidin, maka dengan hadis itu bukan saja ucapan, bukan perkataan, bahkan perbuatan sidin itu termasuk hadis. Wa ma udhifa ila wahidin qawlan wa fi'lan wa taqrir. Itu dalam ilmu usul hadis. Apa aja yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun perkataan, maupun perbuatan, maupun diam sidin, semua itu adalah hadis, dapat diperpegang, dapat diikuti. Habis wabillahi taufik. Al-Fasul Syalis. Lakukan 10 menit aja pun negara. Sekolah saya. Al-Fasul Syalis wa bayani afaqil ilmi wa bayanil alamatil ulama'il akhirah. Wal ulama' yusuhi wa tusamma ulama' ad-dunya. Pasal yang ketiga, pada menyatakan kebinasaan ilmu dan menyatakan alamat ulama akhirat. Apa itu alamat? Udah bahasa kita itu tanda-tanda nengaran ulama akhirat. Dan alamat ulama-ulama yang jahat, yaitu ulama dunia. Jadi ulama itu ada di sini dibagikan kepada dua. Pertama ulama akhirat dan kedua ulama dunia. Kalau ulama akhirat ini ulama yang hak. Kalau ulama akhirat dunia itu adalah ulama su, ulama jahat. Kayak apa ulama su itu ini mengambil manfaat hanya semata dunia ya. Kadang mengambil manfaat lawan akhirat. Artinya kalau sampai ke akhirat, hasil kealimannya itu untuk mendapatkan kemegahan dan kehebatan dan harta benda. Itu ulama su. Apa yang disampaikannya itu inya kadang makai menyuruh orang aja, ujung-ujungnya upahnya sekian. Entah. Ini ulama su. Ini yang kita hadapi. Nah, ulama alamatnya kayak apa? Ulama akhirat. Ulama su, ulama yang jatuh kayak apa? Yang dinamakan ulama dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wajah Imam Ghazali qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama'i qad warada fil ulama as-su'i tasdidatun ajimatun dalat ala annahum asyaddun nasi ajaban yaumal qiyamah. Paminal muhimmatil azimati ma'rifatu alamatil qafariqati bainal ulama dunia wa ulama il akhirah wa na'ni bi ulama dunia ulama su alladhi qasduhum minal ilmi ata'ammumu bid dunya wa tawassulu ilal jahi wal manzilati inda ahliha. Ini Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Artinya telah kami sebutkan akan beberapa dalil Quran dan hadis. Ya dalil Quran, hadis dan ijma' ulama ini hadis Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan dia beberapa kelebihan ilmu dan ulama. Sudah dibicarakan kelebihan ilmu dan ulama sudah di muqaddimahnya semalam. Di muqaddimah mu'alif semalam sudah dibicarakan. Dan telah datang pula beberapa hadis yang mencelakan ulama su. Mencelakan ulama su, artinya ulama su itu tercela. Ulama su itu ulama yang jahat, itu tercela. Hadis-hadis
itu menunjukkan atas sangat besarnya kesalahan mereka itu. Mereka itu yang jadi ulama su, dan menunjukkan bahwa mereka itu ulama su yang terlebih sangat siksa pada hari kiamat, nang kana siksa di hari kiamat nanti. Maka setengah daripada perkara yang amat besar itu yaitu mengetahui alamat yang membezakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kayak apa ulama syurga, kayak apa ulama akhirat. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu yaitu ulama jahat. Artinya lamun di dunia ya ulama, tapi di sisi Allah Ta'ala bukan hampir lawan Tuhan, bahkan jauh lawan Tuhan. Sebabnya kayak apa? Kadada manfaat ilmunya itu. Mereka yaitu bahwa mengkosot mereka itu, artinya mengkosot tujuan mereka itu, menghendaki mereka itu dengan belajar. Mulai belajar ilmu itu akan bersedap-sedap, bernyaman-nyaman dengan kesukaan dunia. Nih kalau mulai kita duduk di majelis atau di bangku sekolah, niatnya kena lamun aku alim, aku jadi orang hebat, supaya kawan mengalahkan lawan orang-orang lain. Itu sudah niat, sudah salah. Karena si anu tuh musuh aku, saingan aku usahakan supaya jangan lagi alim, supaya jangan lagi mengajarkan lawan orang. Ini tujuannya hendak bermegah-megah, bersedap-sedap, berkesukaan di dalam dunia, dan menyampaikan ia akan kemegahannya dan meninggikan akan martabat di sisi ahli dunia. Ahli dunia siapa? Di sisi manusia di dunia. Maka dapat kosotnya yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Ini mengkasatnya yang demikian, ada kosot tujuan yang demikian, menyinghajanya yang demikian itu yaitu sejahat-jahat maksiat. Ini jahat benar manusia, alim jahat benar ini yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tata'allamul ilma litubahu bihi ulama wa litumaru bihi syufaha wa linasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar." Ini rawahu Ibnu Majah. Yang meriwayatkan ini hadis itu adalah Ibnu Majah. Artinya jangan kamu belajar ilmu itu karena bermegah-megah kamu. Berarti kada karena Allah. Untuk bermegah-megah kamu. Dengan dia akan ulama. Kena jadi ulama aku jadi orang hebat. Maka karena berbantah-bantah kamu, bersaing-saingan dengan dia. Berbantah itu jadi bersaingan, dan membantah berkelahi kata. Bersaing-saingan dengan dia akan orang yang kurang akal. Kena ini tuh punya kurang pada aku yang hebatnya Allah lawan aku ini pada waktu bersaing. Nah, dan karena kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia kepada kamu, supaya orang itu paling berhadap lawan dirinya aja, supaya nya paling orang tuh paling lawan inya aja kena berhadap mengaji macam-macam, supaya kasih manusia itu akan supaya manusia itu banyak kasih lawan inya aja. Maka barang siapa berbuat akan yang demikian itu, maka yaitu disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Naudzubillah. Ya, jadi kita kada bingung, bukan lagi orang jahil ahli neraka, orang alim sekalipun bisa ahli neraka, tapi alimnya yang bernama ulama syuh, alim jahat, yang kadang mengamalkan akan ilmu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi ajaban yaumal qiyamah alimun
yanfa'ullahu bi'ilmi. Artinya bahwasanya yang sangat disiksa oleh Allah di hari kiamat itu yaitu orang yang alim. Orang alim disiksa yang tiada ada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, kada ada bermanfaat ilmunya. Untuk anak mencari kemegahan saja, untuk mencari kehebatan saja, tujuannya hendak mengalahkan orang saja. Ini orangnya diazab oleh Allah Ta'ala kina di hari kiamat. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bughda. Ini hadis. Hujah bahasa kitanya artinya barang siapa bertambah ilmunya bertambah. Alhamdulillah kalau bertambah ilmu, padahal tiada ada bertambah hidayahnya, kada diamalkan, jadi kada dapat hidayah. Itu niscaya tiadalah bertambah ia daripada Allah Ta'ala, melainkan jauh daripada rahmat Allah. Kada bertambah hampir lawan Tuhan, bahkan lebih jauh daripada Tuhan. Maksud lebih jauh daripada Tuhan, jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh dari rahmat Allah Ta'ala, kemana? Rahmat tujuannya ke surga. Sedangkan yang jauh lawan Tuhan itu kada dapat rahmat, kemana? Terbatak di neraka itu. Nah ini ulama. Ulama nang kada mengamalkan ilmu atau ulama nang mahabarakan ilmu nang supaya orang itu bimbang lawan dirinya aja, sibuk lawan dirinya aja. Ini ngalihan. Wa kullu man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang alim tidak pada ilmunya, orang yang alim tidak mengamalkan akan ilmunya, niscaya amalnya itu ditolak, tidak diterima. Balikannya, pa'alimun bi'ilmi lam yamalan mu'adzabun min qabli abdil wasyam. Itu palingannya, orang yang alim tapi tidak mengamalkan akan ilmunya, mu'adzabun min qabli abdil wasyam. Orang itu diazab oleh Allah Ta'ala sebelum penyembah berhala. Ini di dalam kitab Matan Syubhat. Jadi Nabi Muhammad lagi sedikit, yakunu fil akhir zaman ubadun juhalun wa ulamu wasyakun. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman. Ini sudah akhir zaman, karena sudah. Apalagi kina nang sudah nang pertima 60 ratusan tahun di belakangnya sudah akhir zaman. Demi ini sudah akhir zaman. Ujar Nabi lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang yang berbuat ibadat itu jahil. Nyakaja orang yang beribadat sembahyang puasa tapi disayangkan jahil, kada umpat belajar, kada mau umpat mengasihi, kada tahu sok batolnya, kada tahu kaifiatnya, kada tahu syarat masrutnya, kada tahu. Bani maaf hendak ibadah itu jahil. Itu jahil gawian, jahil fikihnya ya. Belum lagi jahil batinnya, riya dan wujud dan syubhah. Makanya nih yang paling sedikit. Namun di hari kiamat nangaran hisab lawan mizan, nangaran timbangan lawan hitungan, hisab dihitung, mizan ditimbang. Apa itu hisab? Hisab itu menghitung banyak sedikitnya amal. Banyak bisa amal, alhamdulillah. Tatkala dihitung banyak kebaikannya, kejahatannya cuma sedikit. Cuma baginya ditimbang, disaring amal yang banyak tadi sedikit banyak ada ikhlasnya. Maka yang memberatakan timbangan itu ialah ikhlasnya itu. Banyak amalnya tapi ringan. Kalau jadi ringan, banyak yang kosong pada ikhlas.
Nah ini jadi nang dua macam tuh lazim lah hisab lawan mizan. Dimana terdahulu menurut di dalam hadis dihisab dulu kemudian di mizan, ditimbang dihitung dulu hanya ditimbang. Berhitung oh banyak wa amman syakulat mawazinuhu apa itu nang ditimbang dari wa amman syakulat mawazinuhu bahwa fi'ishati radiyah wa amman hafat mawazinuhu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ditimbang amal kebaikannya itu ternyata berat. Nah, daripada itu hanya Aisyah radhiyallahu hanya mendapat kehidupan di dalam surga. Tapi amaman hafat mawazinu, bang siapa ringan timbangan kebaikannya, nang kejahatan yang banyak wa ummuhu hawiyah, maka itu dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah itu adalah neraka yang bernyala-nyala, yang sangat panas. Jadi yang kita tuntut ini dua, pertama fikih dan kedua tasawufnya dulu, zahir dan batin. Banyak keduanya dikaji, hanya termasuk orang yang suluk ya, orang yang berjalan di atas jalan menuju Allah yang sebenarnya menurut tasawuf. Nah kata Sayyidina Umar, wallahu a'lam. Kita dari sini aja. Sejam lah, 8:30 dari sampai 8:30 sejam kalau. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Pertama diberi Tuhan taufik dan hidayah, dan kita ini diampuni oleh Allah kalau banyak dosa, diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa kita zahir dan batin, dan dosa kedua ibu bapa kita. Dan mudah-mudahan kita mati kita masih di dalam husnul khotimah, ingat lawan Allah Ta'ala, serta dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga bi khairi. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.